penasaran banget kayak gitu. Jadi aneh itu semakin aneh. Itu aneh mungkin gelang, Bang. Gelang sebesar ya gelang cowok lah antara sama kalung, Bang. Itu akhirnya sama teman-teman aneh berpikir daripada ini tanah di perusahaan. Jadi aneh seolah-olah punya misi pengen nguasain harta tersebut sama rekan-rekan, Bang. Yang namanya manusia, Bang, ya ketika di hatinya, di akalnya dan di pikirannya sudah bulat ingin menguasai sesuatu, itu yang namanya setan tidak ada takut. Yang namanya iya nggak ada takut, walaupun Anda secara langsung ketemu langsung dengan apa saja ya, kuntilanak yang wujudnya tidak wajar ya, yang lain nggak mikirin. Mungkin di tangan Abang nggak muat ya, Pak ya? Nggak muat ini, coba saya. Adem banget ini, Mang Nay. Iya. Ini kayaknya cocok untuk usaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Abah Agus di Mengulas Malam, Mengulas Tajam Kisah Misteri. Di malam hari ini Abah tidak sendirian. Abah kehadiran salah seorang narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Mang Nay, sang penggali kubur. Ada apa dengan cerita yang akan dikisahkan oleh Mang Nay sendiri, sang penggali kubur? Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak kegagalan. Sebelum Abah ambil gambar, beliau sendiri ini menceritakan di saat menggali kubur seseorang yang sudah meninggal. Terus terang saja bikin merinding bulu-bulu Abah. Kita langsung tanya sama sang pelaku, Mang Nay. Assalamualaikum, Mang Nay. Waalaikumsalam. Sehat ya, Mang Nay? Alhamdulillah sehat, Pak. Udah berapa tahun ini Mang Nay berprofesi sebagai penggali kubur? Dari 1997 sampai sekarang di 2024, Pak. Dari awal Januari sekarang berarti udah hampir Ya sekian tahun ya, hampir 25 tahun ya, Mang Nay. Ini panggilan atau bagaimana ini sebetulnya? panggilan Dari karena hati. adab ya, panggilan jiwa juga, Pak. Panggilan jiwa ya. Emang dari keluarga ada yang berprofesi seperti itu? Hampir merata. Hampir ke situ Hampir ya. merata, Pak. Hampir. Karena di kakak sepupu itu sekarang ini dia bertugas sebagai kuncen. Oh iya. Stop dulu Mang Nay ya. Banyak kisah mistis yang dialami Mang Nay di saat melakukan prosesi penggalian kubur. Dari yang pernah mendapatkan harta karun, dari yang pernah diceritakan juga di malam mencekam yaitu Nyi Dasima, dan juga perihal makam seseorang yang pernah kena petir. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal. Mang Nay, ini kejadian tahun berapa Mang Nay di saat melakukan penggalian kubur dan mendapatkan ini harta karun? Ini gimana Mang Nay? Jadi waktu di tahun 2019 kemarin, terutama kemarin 2019 tuh baru banget. Itu awal cerita aneh dapat tugas sama rekan-rekan itu, ada warga yang meninggal dunia. Dan waktu mau ritual prosesi buka tanah tersebut, tanah galian kubur tersebut, emang aneh sebelum menemukan harta tersebut, aneh kedatangan tiga ekor burung yang aneh sendiri juga nggak ngerti ini ada petunjuk apa sebenarnya. Jadi burung pertama
itu naik ke pundaknya Anai. Sebentar, burung apa itu? Itu perkutut bah. Oh, burung Perkutut perkutut. ya. Itu 3 burung perkutut itu yang 2 masih di tanah yang mau Anai gali. Yang 1 itu naik ke pundaknya Anai. Naik ke pundaknya Anai itu telinga Anai di apa? Di patok-patok tuh. Oh, dipatok Iya, sini. dipatok ini terus aja. Anai justru nggak ngerti maksudnya apa. Anai berpikir sama itu rekan-rekan Anai yang 3 tersebut belum pada datang bah. Itu Anai waktu bersama itu sekitar jam 7 pagi kalau nggak salah, jam 7 pagi. Karena meninggalnya juga kan si almarhum itu malam hari ya. Jadi Anai dapat kabar dari malam hari itu mungkin Anai nggak mungkin mengerjakan untuk malam hari juga karena Anai juga ngubungin teman-teman yang lain juga. Akhirnya teman pada sepakat dan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut juga sepakat. Almarhum baiknya galinya itu pagi hari ya, pagi hari. Nah sebelum Anai mulai proses penggalian tersebut, karena hubungan teman-teman Anai kan belum pada datang yang 3 tersebut Pak. Anai udah nyampe dulu di situ, Anai udah bawa pacul, udah bawa ya perlengkapan yang lainnya juga. Itu si burung tersebut yang 3 ekor tersebut, yang 1 naik ke pundaknya Anai, matokin telinganya Anai, terus aja dia nggak mau pergi. Anai justru nggak ngerti ini ada maksud petunjuk apa. Anai diam ya, Anai masih sambil mikirin ada petunjuk apa ini, ada petunjuk apa. Itu yang 1 yang di pundaknya Anai itu pergi akhirnya nyamperin burung yang 2 yang lagi di tanah tersebut. Itu berapa saat kemudian ada burung kutilang Pak. Ada burung kutilang. Ada burung kutilang juga. Itu 4 ekor juga, berarti jumlahnya mereka itu ada 7 Pak. Perkutut 3, Perkutut 3, ketilangnya ada 4. Berarti semuanya jumlahnya ada 7 ekor yang ada di tanah tersebut. Itu rekan-rekan Anai belum pada datang. Setelah rekan-rekan Anai datang ya yang 3 tersebut, Anai ngomong, Lur, kalau itu makanan kalau panggilan akrab ya, saudara Rim, nanti saya sebelum di sini, nanti tahu nggak, Lur tahu nggak apa Anai? Kata dia teman-teman Anai ngomong si Karim dulu ngomong, apa Anai? Kita tak miliki, saya datang sini ada 3 ekor burung perkutut sama 4 burung kutilang. Iya, Anai ngerti si burung tersebut kayak seolah nunjukin yang hak untuk digali itu di tanah tersebut. Nah, saya kan belum ngomong sama keluarga yang ditinggalkan Pak almarhum. Akhirnya ya udah aja daripada bingung-bingung kita cari tempat cari tempat lubangnya ya. Mungkin itu sebuah petunjuk Anai bahwa si jenazah itu bakal dikuburkan di tanah tersebut. Oh ya kayak sih begitu ya. Jadi Anai nggak berpikir bahwa Anai itu bakal sama teman-teman bakal menemukan harta karun Mbak. Anai udah pikir positif aja, positif bahwa Anai bakal ngegali untuk jenazah yang akan dikuburkan itu di tanah tersebut. Ya wis lah, bismillah kata teman-teman Anai mulai proses penggalian, teman Anai mulai dan Anai mulai menggali. Itu kedalaman sekitar kurang lebih setengah meter, Mbak. Baru setengah meter, Mbak. Itu kan minimal kalau penggalian tersebut yang biasa-biasa umum di pemakaman umum itu, Mbak, antara 1 meter lebih lah, 1 meter atau 90 atau 1 meter atau 20. Itu kebanyakan begitu ya, Mbak. Cuman itu Anai waktu masih setengah meter tersebut, Anai lihat sama teman-teman ada kilauan cahaya, Mbak. Karena pagi hari kan sangat cerah banget, Mbak ya. Anai tuh, burung itu kelihatannya apa? Kata gitu ya, itu kilatan apa? Itu cahaya emas loh, gitu. Kata teman-teman, emas apa aja? Emas apa aja? Anai penasaran Mbak, kayak gitu. Jadi Anai itu semakin Anai, itu Anai nemukin gelang Mbak. Gelang sebesar ya gelang cowok lah antara segini, sama kalung Mbak. Itu akhirnya sama teman-teman Anai berpikir daripada ini tanah diterusan. Jadi Anai seolah-olah punya misi pengen nguasain harta tersebut sama rekan-rekan Mbak. Biar warga yang di situ tidak ada yang tahu. Iya. Jadi Anai berpikir, udah Lur, karena dulu paling. Jadi aku pribadi Anai alasannya bagaimana? Karena teman-teman nanti alasannya bagaimana sama warga? Kan tanahnya udah digali. Ngomong aja di situ ada tulang, ada tengkorak. Jadi Anai ngomong gitu Mbak sama teman-teman, sama warga nanti sama yang keluarga jenazah ngomong aja bahwa di situ ada tulang-tulang. Jadi kita nanti malam kita posisi buka tanah lagi ini aja. Jadi kita sekarang untuk jenazah tersebut kita pindah aja. Jadi Anai sudah berpikir punya niat buruk tuh Mbak. Punya niat buruk ingin menguasai harta tersebut sama teman-teman Mbak. Ya udahlah, nggak pikir Anai. Kita cari tempat lagi aja. Udah nanti itu kita garap nanti aja nanti malam. Jadi Anai
gali bah, gali di tanah, pindah dari galian yang pertama itu bah, pindah di galian yang mungkin sekitar 5 meter jauh dari 5 meter. Iya, Dari 5 yang meter awal. dari yang awal. Karena akhirnya jadi tempat yang lebih mudah lagi tanahnya. Karena di situ kan tanahnya juga enak banget, tanahnya kalau waktu digali itu pasir tuh bah. Jadi kedalamannya mudah banget. Iya. Jadi kalau kita ngegali tuh nggak repot-repot harus banjur atau gimana, atau ya butuh bantuan alat-alat berat lah nih apa. Karena ingat nih waktu yang jenazah tersambar petir itu emang aneh juga bang. Iya, yang pernah diceritakan. Iya pernah di malam diceritakan sama mencekam, mencekam itu tuh bang. Aneh juga, padahal sih di alokasi di situ kan tanahnya kan gembur ya. Tapi waktu pas penggalian tanah yang orang tersambar yang Petir. jenazah tersambar kuburannya tersambar petir itu aneh bang. Padahal sih alokasi di situ tanahnya gembur bang. Mudah untuk digali, tapi kenyataannya waktu pas jenazah beliau datang itu yang kuburnya disambar petir, nggak ngerti itu isinya batu, beton dan semua. Tapi yang sekarang ini yang waktu aneh ini menguburkan jenazah yang aneh menemukan harta karun itu tanahnya juga emang enak, jadi waktu mungkin iya mudah ya. Mungkin aneh selalu senantiasa berpikir baik ya untuk jenazah yang meninggal tersebut, mungkin karena dia juga orang baik juga. Semoga husnul khotimah namanya. Semoga husnul khotimah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Karena aneh mengenal juga sih si almarhum tersebut orang yang baik. Ya, makanya cuman aneh tetap masih menutupin bahwa tadi sama rekan-rekannya 4, yang 3 tersebut aneh bukan apa-apa. Akhirnya aneh ikut tanahnya pindah aja, ya lo mau nih kono anak baru. Iya. Ada tengkorak gitu ya, ada tulang-tulang tengkorak, jadi aneh udahlah pindah aja lagi jadi tempat. Oh ya wis lebih apa? Berarti anak uang yang nanya, iya kata saya. Berarti ada orang tanah di situ di tanah tersebut ada, gitu. Makanya kita pindah. Ya wis. Jadi warga nggak curiga bahwa waktu aneh menemukan tersebut. Hanya aneh gali, akhirnya udah dapat sekitar kurang lebih 1 meteran ya. Proses penguburan pun dimulai. Jenazah datang. Akhirnya teman-teman ya udah siap-siap untuk menguburkan proses itu. Ada ustadz yang memimpinnya juga, ada yang memimpin doa sampai selesai proses penguburan. Akhirnya warga termasuk keluarganya juga pada pulang semua. Kita berempat masih ada di kuburan nih, masih nyusun strategi buat nanti malam. Wah, akhirnya di situ lah pak teman-teman aneh ya, jadi pribadi apa yang gue tampilkan. Kini pun udah enak lur kalau sekarang ini kan masih siap. Kok baik malam-malaman kesan sholat isya. Malam itu malam apa nih? Kalau tidak salah malam Jumat juga. Malam Jumat. Gitu. Bikin merinding kalau kita bicara malam Jumat terus aja. Apalagi di salah satu makam umum ya. Silakan mana di kuburan umum juga itu ya. Emang kalau orang-orang tidak terbiasa yang menerima malam Jumat ya merinding pasti merinding. Identik kan kalau malam Jumat kan nggak jauh dari makhluk-makhluk abstrak ya. Dekat dengan bangsa-bangsa jin yang bakal keluar di malam-malam tersebut. Tapi kalau menurut aneh mah nggak malam Jumat, nggak malam Rebon, nggak malam Kamis, nggak malam Sabtu. Kalau setan waktunya muncul, jin yang namanya muncul. Jadi kalau jin tuh yang namanya makhluk-makhluk begitu, kok model pocong, kuntilanak, genderuwo, nggak kenal waktu sebenarnya, nggak kenal waktu. Apalagi cuman identik kalau malam Jumat itu lebih khas keseramannya lah, lebih khas membawa misteri atau punya unsur mistis, unsur mistis yang luar biasa kalau di malam Jumat bedanya begitu. Hanya ketika jam 7 malam lebih ada misa itu sudah berkumandang, kita berempat akhirnya nyamperin lagi di kawasan kuburan tersebut. Nah baru penyusunan strategi. Aneh, kalau itu benar-benar emas, pribadi aneh. Jadi dol, katanya aneh langsung positif dijual. Aneh pikir udah dijual. Gitu. Nanti kalau benar itu kita bagi 4 dong aneh hartanya. Ya jelas bagi 4. Kita lamun ya ini benar-benar harta karun yang berwujud emas ya. Kita bagi rata. Pokoknya jangan ada kecemburuan di antara kita. Kita dapat 1, ya sampean 1. Saya dapat 2, sampai juga sama 2. Jadi ya, pikirnya udah jelek aja dulu sama kakak. Saya itu nggak dibuka di umum, Mbak. Hanya 4 orang tersebut. 4 orang aja. Ya 4 orang tersebut. Hanya tanah yang udah digali yang awal itu kita berempat itu maju, Mbak. Aneh buka lagi.
udah dibuka semua tanahnya, itu Anda nemuin Mbak gelang, Anda dapat kalung juga, Anda dapat mahkota juga, terus ada berupa kendi, cawan tuh Mbak, ada cawan atau ceret tuh Mbak, ada ceret juga, itu ada bokor juga, ada bokor emas, termasuk aksesoris yang lain juga Mbak, ada Mbak di situ. Akhirnya ini satu teman yang pertama, Anda biar warga tidak ada yang curi, nanti warga tidak ada curiga aja. Kita bawa karung aja, ya udah sekian, ente ambil karung, ente ambil karung nih. Jadi teman saya yang namanya Karim itu ambil karung Mbak, karung. Ini si Mas itu dibawa pulang ke rumahnya. Udah nyampe di rumah, ente cuci lah, bener-bener, wah bener emas, pikirnya ente itu emas Mbak. Pikirnya ente itu, Nur, iki kita coba siji aja. Lamun usah naikin bagi rata sekian loh. Tamaknya teman-temannya aneh minta di saat itu juga dibagi, Mbak. Malam-malam tuh pikirnya aneh kan nanti ya, Mbak ya. Nanti aja Lur. Nanti ini sebenarnya sih kalau menurut aneh bisa jadi emas, bisa jadi ini kuningan sari Lur. Maka alangkah lebih baiknya untuk memulai proses biar itu benar-benar emas murni ya, emas benar-benar murni, batangan yang benar-benar murni, kita tunggu waktu aja. Ini mau saya beresin dulu, biar saya sempurnakan dulu. Pikirnya udah naik, saya yakin ini emas. Teman saya ngomong ini yakin ini emas, udah kita bagi 3 aja, bagi 4 aja. Pikir saya ini teman-teman udah gak pada sabar. Pikir saya sabar dulu aja, ya kita buktikan aja dulu. Ya mungkin nggak pikirnya aneh, ini kalung atau gelang aja dulu yang dijual. Namanya kalau ini benar-benar emas ya, pasti kita memiliki harta karun tersebut dan kita menjadi kaya raya. Pikirnya orang udah gitu, ya. Teman jual udah, orang bisa, ini bagi papat baik, sabar dulu sabar. Cuman teman yang lain itu nggak pada sabar, Pak. Aneh, di saat proses penggalian kubur, ya di situ ditemukan harta karun. Apa yang Anda rasakan menghadapi kehadiran satu sosok ataupun gimana itu? Ya waktu karena mungkin Angle juga udah terbiasa dengan makhluk-makhluk yang hal gitu kuntilanak itu, ya emang tetap aja bahwa yang namanya Buddha itu harus ada. Apalagi kita berhadapan langsung ingin mengangkat harta karun yang ada di situ. Setidak-tidaknya harta karun bisa ketahuan seperti itu kan karena ada penjaganya juga, Bro. Dan mungkin pikirnya aneh penjaganya juga mungkin pengen memberikan mungkin kepada kami sebagai ahli kubur. Ya waktu saat prosesi pengangkatan harta karun tersebut juga, ya aneh sih udah merasakan ada kehadiran makhluk seperti itu. Ya termasuk ya cincin kita, kuntilanak. Cuman yang mereka udah nggak terlalu pedulikan, nggak mikirin hal yang begitu. Yang namanya manusia, ya ketika di hatinya, di akalnya dan di pikirannya sudah bulat ingin menguasai sesuatu, itu yang namanya setan tidak ada takutnya. Yang namanya nggak ada takut, walaupun Anda secara langsung ketemu langsung dengan Abas aja ya, kuntilanak yang wujudnya tidak wajar ya, yang lain nggak mikirin, yang saya tahu harta karun. Itu walaupun yang lain dihadapi langsung dengan gundurwo ya, yang kukunya tajam-tajam, yang lain sih nggak peduli gundurwo aja, yang penting Anda dapat emas. Gitu kalau Anda begitu. Jadi ya waktu malam tersebut, walaupun Anda secara langsung sama teman-teman, Anda anak kuntilanak bagian baik. Anda selalu membiarkan gitu, Mbak. Anda ada gundurwo bagian baik, Anda anak pocong bagian baik, biarkan saja, biarkan. Ente pengen emas, pengen pocong, gitu rasanya gitu. Ya pengen emas, ya us, kita gali, ya jangan pedulikan. Jadi Anda tuh udah pikirannya gimana dapat emas tersebut. Akhirnya, Bang, Anda juga di situ dapat kenang-kenangan juga, dapat cindera mata yang sekarang ini Anda masih bawa. Ternyata, Bang, ketika salah satu harta yang Anda ambil itu, termasuk gelang yang Anda mau jual, itu Anda datang ke toko emas. Pertama, Bang, itu pertama toko emas ngiyai bahwa itu emas, Bang. Emas asli. Iya, yang pertama ini ya. Cuman berapa menit kemudian si toko emas, kok berubah sih Mas? Ini mah kuningan sari. Gitu, Bang. Makanya tuh Anda bingung waktu pas pertama kali dia ACC 100% ini emas. Bapak masih ada enggak? Justru tukang toko emasnya nanyain sama Anda, masih ada. Kalau ibu kita jaga rahasia ini emas kita berdua.
saya tunjukkan saya punya harta banyak. Itu saya udah ACC sama tukang emasnya. Itu berapa menit kemudian, berapa detik kemudian, hitungannya udah bukan menit lagi, detik lah. Berapa detik kemudian itu si emas itu berubah. Kok mas Jin, kok berubah? Ini mah Kuningan Sari Jin. Hasilnya udah beda nih. Dia lihat kan hasilnya udah beda, Bang. Makanya itu perubahannya sangat luar biasa. Seketika itu emas yang kita dapat akhirnya cuma di Kuningan Sari yang hanya Angle jual di lelang, dirongsok akhirnya, Bang. Dirongsok. Lakunya yang cuma seberapa? Ya itu karena mungkin karena kesabarannya Angle sama rekan-rekan atau sifat tamatnya teman-teman sama Angle sendiri ya tamatnya rakus. Siapa yang ingin dunia ya? Kita di hidup dunia masih difasilitasi dengan kehidupan dunia, pengen ini, pengen itu, pengen segala macam, pengen semua ya, Be. Ternyata bukan emas yang didapat, hanya kekecewaan. Iya. Tapi Angle alhamdulillah termasuknya sekarang masih nyimpen harta karun yang Angle dapatkan juga. Angle kan di situ juga dapat cincin ali-ali, batu ali-ali tuh. Di tempat situ juga. Sempat di satu galian yang sama di galian yang pertama. Yang pertama kecubung bulung, yang kedua Yaman bulung, yang keempat yang ketiga kapilayunya ulung lagi. Itu semua di bawah enggak? Yang kecubung ulung Angle bawa yang ini coba. Ya, yang kecubung ulung ini. Coba izin ya apa? Mungkin di tangan Abang gak muat ya, Pak ya? Gak muat ini, coba saya. Adem banget ini, Mang Nay. Iya. Ini kayaknya cocok untuk usaha ya. Ini adem gimana ini tuh? Apa ada khasiatnya dari setiap batu tuh? Ada, Bang. Buat satu buat karismanya kita, buat di bawah atau menambah tebar pesona pada diri kita, baik lawan jenis atau jaga pada para pejabat atau atasan-atasan atau yang dagang jualan gitu ya, mungkin di penglaris. Awalnya kan kita menemukan harta karun ya, dan memang ini semua orang kadang ada yang sampai berburu. Betul, Pak. Awal kelihatan itu adalah Kuningan Sari, tapi setelah dilakukan satu proses ritual, ini betul-betul berwujud menjadi emas. Ini proses kalau ritual seperti itu gimana kan? Lama juga, Bang. Itu kita harus berbenturan dengan energi yang ada di alam gaib juga, Bang. Alam gaib itu kan membutuhkan resonansi energi, kekuatan yang sangat luar biasa. Resonansi ya, karena kekuatan sangat luar biasa. Jadi untuk mewujudkan suatu benda dari Kuningan Sari ke emas itu butuh proses yang sangat luar biasa. Mungkin dari jenis tebusannya juga mahal juga, Bang. Karena kan yang bau raksa atau yang ngejaga raksa yang ada di salah satu tempat tersebut atau di harta karun tersebut itu sangat luar biasa, nuntut Bang. Kalau itu mah tumbal harus ada tumbalnya, Bang. Itu kan karena bukan satu proses yang mudah untuk mengangkat harta karun tersebut, Bang. Itu hal yang sangat luar biasa. Nebusnya juga mahal. Mungkin butuh banyak ritual yang sangat luar biasa. Di istilah ini mah sesajennya harus komplit, bener, Bang. Sesajennya harus lengkap. Iya, terus apa yang dibutuhkan sama mereka, yang dimauin sama mereka, kita harus penuhi, Bang. Contoh minyaknya aja sekitar harga 38 juta atau 38 juta. Iya, emasnya aja, Bang. Iya, emasnya ya nggak ada di Indonesia, Bang. Apa itu minyaknya ada. Namanya kalau sekarang itu yang lagi familiar Tunjina Turki. Ada nomor serinya itu yang ada nomor serinya, ada nomor seri khususnya. Mungkin ahli para supranatural, ahli ritual harta karun dia tahu. Paham. Minyak ini dia. Angle sendiri kan pernah hadir di Malam Mencekam. Oh iya. Nyai Dasima. Ini ada kaitan nggak Angle? Nyai Dasima ya. Oh. Itu Nyai Dasima lama banget loh, Bang. Lama banget. Mungkin bisa diceritain ini untuk mengulas malam gimana? Karena waktu Angle bercerita di Malam Mencekam itu, Angle kan menceritakan tentang sosok figur Nyai Dasima, kayak tokoh yang sangat luar biasa, legendaris kalau menurut Angle. Di balik cerita itu gue sangat luar biasa perjalanan pertemuan Angle dengan dia. Karena waktu bertemu dengan Nyai Dasima tersebut, Nyai menampakkan diri menjadi wujud yang lain. Dia kan sedang posisi ada di tepi sungai, Bang. Dia lagi menangis. Angle nyamperin dia. Ketika Angle nyamperin dia, Nok, lagi ngapain? Angle yang biasa kalau sama cewek kan baginya gitu, Nok lagi ngapain gitu ya. Main dengan dia, ya antar balik. Pikirnya Angle, iya antar saya pulang gitu. Dia nunjukin begitu ke arah kuburan, Bang. Ngomongnya ke arah kuburan sana, Pak.
rumah saya berarti di kuburan tersebut. Jadi dia ngomong sama saya bahwa ada satu ikatan pocong yang ada sama dia, itu diletak di pinggangnya Pak, belum terlepas. Di bagian kepala dia udah lepas, di bagian kaki udah lepas, sama yang di tangan sudah lepas ya. Itu ada di bagian pinggang ini yang masih belum lepas ya. Makanya mungkin dia minta tolong agar ikatan yang ada di pinggangnya dia itu dilepas ya. Ya lah dia berpikir panjangnya aneh-aneh lagi, ya wis toloknya rumahnya, akhirnya ditujukan sama dia itu rumahnya. Aneh gali lagi, aneh buka lagi karena pikirnya aneh masih baru juga ya, ada yang aneh buka udah dibukain begitu, aneh nalkin dianya mau bahayanya aneh talkin seperti itu, dianya mau bah. Dari pas itu aneh selesai talkin tersebut, itu ada cahaya yang menyelimuti badannya dia cahaya yang sangat terang benderang. Nah, ini dia hilang karena udah beres lagi, kuburannya udah beres semua Pak. Itu cahayanya udah membawa dia. Pikirnya aneh ya udah aneh mungkin udah beres gitu ya aneh pulang ke rumah. Nah, kan malam juga Pak ya, aneh pulang ke rumah. Pagi harinya aneh kan istirahat, istri mau nyuci Pak di kantong baju yang satunya, di kantong baju saya tuh akhirnya saya pakai itu ada duit 100 Pak. Ada duit 100, saya nggak tahu bahwa saya punya uang itu Pak. Hanya istri ngomong, ya ini uangnya siapa? Ya pikirnya ada di kantong baju saya ya, saya itu uang saya Pak. Ini uang saya. Ayah dari mana? Ya mungkin ada yang ngasih cuman ayahnya lupa. Ayah ya udah deh, besok kan minggu ya, Anda udah ke pasar ya. Jadi saya tuh nganter ke pasar gitu Pak. Nganter istri ke pasar. Nah, nganter aja saya nungguin di tempat parkiran. Tapi kok istri lama banget Bang. Kok biasanya kayak gini jam 7 lebih atau jam setengah 8 istri udah pulang. Ini sampai jam 8 lebih istri gak pulang-pulang Bang. Sedangkan saya dari pasar jam setengah 6 Bang. Rabi tunggu apa sih gitu pikirnya saya, istri beli apa aja sih? Kok lama banget, biasanya sebentar Bang. Beli ini jam setengah 7 udah keluar lagi Bang. Pas ini sampai jam 8 lebih istri nggak keluar. Akhirnya itu dapat cangkingan banyak banget Bang. Banyak banget. Enggak tuh apa aja. Sampai yang tukang tokonya itu bawain Bang, yang tukang warung ya, bantu bawain. Lah, kok enggak belinya bawa banyak banget? Justru itu enggak ke bawah 100. Omongnya nggak punya uang lagi. Justru itu ya, nggak ada ceritanya di rumah. Jadi saya sama istri itu penasaran Bang, ini uang dari mana gitu ya. Karena akhirnya uang bawa aneh pulang ya begitu. Coba dengar itu dibuka sama dompetnya saya, itu 14 juta. Padahal saya istri bawa uang 100 ribu. Aneh kan penasaran, kok itu tambah akis sih dah, jadi bukannya tambah sedikit, tambah berkurang, tambah sedikit, ini duitnya tambah banyak. Akhirnya kan penasaran begitu kan, akhirnya wah ini udah nggak beres dari mana. Akhirnya itu saya ritual malam harinya. Ini jelas ada yang nggak beres. Saya panggil satu persatu Bah, yang udah gini, yang ada di sini, yang ada di rumah ini maupun yang ada di luar sana, baik yang wujud maupun yang gaib, baik yang lahir maupun yang batin, yang kenal sama saya atau mengenal diri saya, silakan hadir satu persatu. Ada yang hadir ini. Apa kamu yang memberikan uang pada istri saya? Bukan. Jadi ada makhluk yang datang Mbak ini. Saya tanyain, apa kamu yang memberikan uang sama saya? Bukan saya. Udah kamu pergi. Ada si yang bulu hitam Mbak. Wah sini Wo, apa kamu yang si Wawon? Genderuwo ya. Apa kamu yang memberikan uang sama saya sama istri saya? Bukan saya. Mungkin bisa jadi yang lain. Jadi satu terakhir itu ada cahaya putih itu. Yang cahaya putih tersebut mewujud wanita yang saya temukan yang ada di kuburan. Itu akhirnya dia ngomong, Kang, yang memberikan uang tersebut dia baru ngaku. Oh kamu? Dia ngomong, saya hanya pengen mengucapkan terima kasih kan. Nah, kamu ngucapin terima kasih sama saya, itu tetap ada efek yang sangat luar biasa, ada imbas yang sangat luar biasa, efek samping yang sangat luar biasa. Itu jelas sesuatunya ada yang dirugikan, baik dari pihak saya atau pihak yang lain. Waktu si istri saya beli di pasar sana, pasti yang di sana ada yang dirugikan, enggak ada. Itu mutlak uang yang saya berikan buat istrinya akan.
itu ya uang emang sengaja uang datang dari gaib, Bang. Jadi pihak warung pun, pihak penjual pun tidak ada yang dirugikan, Bang. Jadi nggak berubah jadi daun. Enggak, Bang, enggak. Jadi kalau apa yang istri beli ya itu beli kembalinya bener uang, bener. Itu ada di situ. Iya, itu uang yang ada di penjual ya uang asli. Jadi kalau itu harta karun, Iya, ini ya harta karunia ini nih yang karena kami kita pernah menolong Iya, seseorang. iya. Cuman akhirnya bukan itu, Pak, sebenarnya yang kami cari itu, Pak. Akhirnya saya ngomong sama yang bawa uang tersebut, yang memberikan uang tersebut. Sekarang saatnya kamu bawa semua harta ini, belanjaan ini, uang yang banyak ini kamu bawa pulang sama kamu. Udah, ucapan terima kasih kamu cukup, kamu tidak harus membantu saya seperti ini. Ya saya ngomong begitu, Bang, karena dia ngomongnya terima kasih kan, saya pengen hanya ini yang saya bisa berikan sama Akang. Saya aneh nolak, Bang, bukan ini yang saya cari. Kalau kamu mau membantu saya, keluarga saya, tidak harus seperti ini. Ke arah situ tidak, Bang. Jadi jangan ditolak ya. Iya. Meskipun katakan si uang tersebut tidak berubah lagi. Jadi Berubah, padahal si mutlak itu emang harta karunia sangat luar biasa, uang yang dari alam sana. Terima kasih Anai yang sudah hadir di Mengulas Malam dan juga sudah menceritakan satu kisah pengalaman yang dialami oleh Anai di saat melakukan satu prosesi, katakanlah sebagai penggali kubur. Dan untuk rekan-rekan ataupun sobat Mengulas Malam dimanapun berada yang sering ataupun punya pikiran berburu harta karun, jangan pernah dilakukan. Ternyata apa yang pernah Anai sampaikan tidak semudah apa yang kita pikirkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan, penuh dengan satu konsekuensi. Ujung-ujungnya nyawa kita lah yang akan dipertaruhkan. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun, geprek keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.